Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Susi Kitchen. Kali ini kita akan membuat ayam bakar yang gurih dan nikmat. Sebelum mulai, yuk klik tombol subscribe dan klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan sama video aku. Dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih. Untuk membuat ayam bakar, kita menggunakan bahan-bahan yang sangat mudah. Bahan utamanya adalah ayam. Saya memakai ayam yang ukurannya 1 kilo ya. Udah saya potong kecil-kecil. Juga air 500 ml. Air biasa ya. Kemudian bawang merah dan bawang putih. Lalu kunyit, jahe dan laos. Kemudian serai dan daun salam, ketumbar, lalu santan kara dan cabai merah. Nah, semua bahan ini akan kita blender aja ya. Karena mengulek itu sulit, makanya kita blender aja biar mudah. Masukkan semua bawang merah dan bawang putih. Kemudian bumbunya, bumbu dapur, laos, kunyit, dan serai. Kemudian cabai juga kita masukin. Dan yang terakhir kita masukkan ketumbar. Ketumbarnya secukupnya aja ya. Lalu tambahkan sedikit air ke dalam blender biar ngeblendernya lebih mudah. Kira-kira segini. Lalu kita blender dengan kecepatan tinggi. Blendernya sampai halus sekali ya. Bagi yang belum klik tombol subscribe, yuk klik tombol subscribe biar channel ini makin berkembang. Kita blender ya sampai halus sekali. Oke, kita matikan blender. Ini udah di blender dengan halus. Kira-kira seperti ini ya, halus kan? Nah, untuk step selanjutnya kita panaskan wajan. Wajan ini kita panaskan, kemudian kita tambahkan sedikit minyak untuk menumis. Lalu setelah minyak ini panas, bisa kita masukkan bumbu yang udah kita blender tadi. Kita masukkan semuanya. Kemudian tumis bumbu ini sampai harum. Ini saya bersihkan sekali ya blendernya. Nanti blender ini akan kita koncang pakai air biar bisa kita masukkan juga. Nah, daun salam dan serainya bisa kita masukkan juga. Tumis sampai harum. Jika udah mulai harum, bisa kita tambahkan sedikit garam dan gula. Ini sengaja nggak saya skip ya. Nah, ini saya gunakan garamnya setengah sendok makan dan gula 2 sendok. Takaran sendok saya seperti ini ya. Sendoknya ya begitulah. Kemudian kita aduk. Jika bumbu ini udah mulai harum dan matang, bisa kita masukkan santan kara. Nah, ini udah mulai kering ya. Ini udah siap dimasukin santan kara. Jika tidak pakai santan kara juga bisa, pakai santan biasa, santan kelapa biasa.
Saya ambil praktisnya aja. Saya gunakan santan kara. Kemudian ini udah mulai harum sekali. Lalu kita tambahkan ayam. Ayamnya kita masukkan sedikit demi sedikit sambil diaduk ya. Jika teman-teman punya saran atau kritik, silahkan ketik di kolom komentar ya. Atau ingin dimasakin apa, nanti saya buatkan videonya. Ini udah saya masukin semua, lalu kita aduk rata biar bumbu dan ayam ini bercampur. Nah, airnya tadi kan 500 ml udah kita pakai untuk ngeblender. Ini di blender kan ada sisa-sisa ngeblender, bisa kita koncang seperti ini biar semua bumbunya masuk ya, nggak ada tersisa. Kita nggak menambahkan air lagi ya, airnya cuma 500 ml. Jadi air yang saya koncang di blender tadi masih ada sisa, nanti saya masukkan kembali. Kita aduk kembali. Nah, ini sisa air tadi kita masukkan semua ya. Lalu kita aduk. Jika semua sudah rata, bisa kita kecilkan api, bukan kecilkan tapi menggunakan api sedang ya. Jangan lupa untuk menutupnya biar semuanya matang merata ayam ini. Untuk mengungkepnya ini bisa gunakan waktu sekitar 35 atau 45 menit. Jadi kalau ini udah 15 menit ya, 15 menit ini kira-kira ayamnya seperti ini. Ini masih mentah di dalamnya ya. Jadi kita masih membutuhkan waktu sekitar 25 menit lagi. Selama 25 menit itu nanti air ini akan kering dan bumbunya akan meresap ke dalam ayam. Ini bisa kita tutup kembali. Nah, ini udah sekitar 25 menit. Airnya lumayan menyusut ya. Jadi kita tinggal butuh waktu 20 menit lagi untuk mengangkat ayam ini. Ini aromanya sangat harum. Aroma khas rempah-rempah. Jika masih seperti ini, nggak usah kita tutup juga nggak apa-apa. Kita sedangkan apinya, kemudian kita biarkan sampai airnya kering. Kira-kira keringnya seperti ini ya. Ini udah 35 menit. Nah, seperti ini bumbu-bumbunya udah mulai meresap ke ayam. Jadi saya ngungkep ini selama 35 menit. Ini belum saya matiin apinya. Saya aduk dulu ya biar semakin rata. Nah, kita matikan api. Kemudian kita lanjut ke step selanjutnya. Kita siapkan teflon. Lalu kita kasih mentega secukupnya untuk memanggang ayam tadi ya. Jika mentega ini udah cair, bisa kita masukkan ayam yang akan kita panggang.
panggang atau bakar sama aja lah ya. Tapi ini lebih praktis karena kita membakarnya di atas teflon. Jadi kita nggak perlu pakai arang atau apa ya. Hasilnya pun sama, enak. Kita masukkan sekitar 5 atau 6 potong ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita tambahkan bumbu-bumbu yang tadi ya. Kan waktu kita ngangkat tadi, bumbunya kering. Nah, itu bisa kita ambil sedikit-sedikit, lalu kita tambahkan di atasnya. Jangan lupa untuk menggunakan api yang sangat kecil, agar tidak cepat gosong. Jika teman-teman menggunakan api besar, itu bisa cepat sekali gosong ya. Jadi gunakanlah api kecil saat membakarnya. Untuk menambah tampilannya semakin cantik, bisa kita tambahkan sedikit kecap. Kecapnya kita gunakan kecap manis ya. Saya gunakan kecap manis sedikit saja, biar warnanya agak cantik gitu ya. Kemudian bisa kita balik. Ini belum ya, karena apinya kecil, jadi agak sedikit lambat dia. Tapi lebih baik lambat kan daripada gosong. Ini aroma bumbunya benar-benar harum sekali. Aromanya enak banget. Ayam bakar ini dimakan sama nasi anget, sama sambal geprek, itu mantap sekali. Oh iya, bagi yang mau tahu cara membuat sambal geprek, bisa scroll video saya di bawah ya. Saya ada bikin tutorial cara membuat sambal geprek. Nah, ini warnanya udah cantik banget kan? Ini udah mateng. Warnanya udah begini kira-kira. Jangan sampai gosong ya. Untuk memanggangnya sebentar aja, memanggang atau membakar ya, sama aja lah. Sebentar lagi ini bisa kita matikan api, kita angkat, atau jangan matikan api ya, karena masih ada sisa. Tadi kan ayamnya 1 kilo, lumayan banyak kan potongannya. Saya ambil sebagian ini aja, karena yang sisanya akan saya simpan di kulkas untuk besok. Jadi besok tinggal manggang aja, tinggal panasin teflon, lalu kasih mentega, kemudian kita ulangi step yang kayak tadi. Nah, ini udah matang, bisa langsung kita masukin piring. Ini udah siap disajikan. Bagaimana? Mudah bukan cara membuatnya? Nah, seperti ini cantik bukan? Tada! Ayam bakar ala Susi Kitchen udah selesai. Ayam bakar ini enak sekali dimakan bersama nasi hangat dan sambal geprek, bersama lalap-lalapnya. Dan inilah hasilnya. Terima kasih ya yang udah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.